Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seruput. Kembali lagi dengan Coffee TV. Ya, halo teman-teman. Coffee TV saat ini sedang berada di budidaya maggot di Bank Sampah Benua Lestari di Pabuaran Tumpeng. Dan kita akan mengundang langsung narasumber yang berkecimpung di bidang maggot. Oke, teman-teman, kita sudah kedatangan narasumber. Mungkin teman-teman belum tahu siapakah beliau, bisa kita tanya-tanya. Sebelumnya dengan siapa, Bang? Nama gue Azhari Fauji, tapi biasa dipanggil Kojek sih kalau di lapangan. Nama bekennya itu Bang Kojek. Mungkin biar lebih akrab lagi, kita panggil saja beliau Bang Kojek. Oke, mungkin kita akan banyak tanya dengan abang kita ini, Bang Kojek, seputar tentang kehidupannya yang pasti dan kegiatan sehari-hari. Itu selama kita sama-sama tahu saat ini sedang mengalami pandemik di negara kita, dan mungkin beliau, Bang Kojek ini, bisa memberikan salah satu motivasi lah supaya lebih produktif lagi untuk anak muda maupun kalangan muda dan tuanya. Jadi gini Bang Kojek, sebenarnya sih pengen tanya-tanya tentang seputar kegiatan selama sehari itu untuk Bang Kojek sendiri sih, sepertinya itu kegiatan apa aja yang Bang? Ya, karena gue sering bergiat di alam bebas dulunya, jadi nyambung nih ceritanya, nyambung sama kegiatan tentang lingkungan. Nah, terus gue fokus sama teman-teman untuk membenahi lingkungannya. Tapi ada tapinya, yang gue benahin bukan yang di luar, tapi di dalam kampung gue sendiri, di kampung gue sendiri. Artinya gue tidak ada kata kalah untuk pembenahan di lingkungan itu sendiri, karena ya buat kampung gue sendiri, bukan kampung orang lain. Tapi secara global juga kita ikut berpartisipasi di luar, jadi tetap masih berjalan yang di luar pun. Jadi dari awal mula, tapi abang nggak sendiri kan untuk? Ya, nggak sendiri, justru di sini ada orang-orang di balik layar, termasuk kayak Mbah Jo yang memang mendirikan dan mendirikan dan menjalankan kegiatan-kegiatan di dalam sini sama teman-teman. Saya nggak sendiri, saya dibantu sama berbagai macam komunitas juga yang di luar sana, termasuk yang ada di wilayah Neglasari. Neglasari hebat kalau tidak salah di sana namanya. Oke, jadi seperti itulah teman-teman, cerita tentang awal mula ini bisa dibuat, dan dari tahun 2012 hingga saat ini masih berjalan dengan baik. Dan ya pastinya kita sama-sama tahu lah, untuk mendirikan ini tuh nggak mudah, pasti ada pro dan kontranya, diterima atau tidaknya. Tapi nyatanya feedback buat masyarakat di sini itu sangatlah positif dan baik. Terus di sini kan nggak cuman pengelolaan sampah dan limbah doang, Bang. Tuh. Nah, itu ada apa aja tuh Bang di sini tuh, Bang? Dulu memang awalnya sebelum gue cerita flashback dulu ya sedikit ya. Di sini kita pakai sebenarnya ada salah satu teknik, yaitu biokonversi melalui black soldier fly atau biasa disebut lalat tentara hitam. Sebelum ke sana, dulu tuh hasil proses dari organiknya sendiri yang dicacah dijadikan composting itu terlalu banyak dengan jumlah tonase yang cukup signifikan di sini. Sampai dulu di awal-awal tuh beberapa ton. Nah, terus kalau dengan tempat yang sedikit, kalau misalkan si limbah hasil organik itu dicacah terus ditumpuk di sini, itu kita kesulitan untuk tempat penampungannya, karena dia ada fermentasi sekitar 2 bulan. Nah, akhirnya kami pakai biokonversi, pakai black soldier fly. Itu ada 2 keuntungan di situ. Si organiknya ini jadi zero karena dikasih untuk pakan alternatifnya si maggot. Jadi maggotnya itu memang benar-benar rakus, dia makanin itu 1-2 hari itu proses pengeringan si organiknya jadi pupuk atau media tanam itu lebih cepat
ketimbang yang proses lama. Yang proses konvensional dikeringkan, selama beberapa bulan didiamkan, itu memakan waktu dan makan tempat. Nah, kalau pakai si maggot sendiri lebih cepat. Kayak di belakang ini dia black soldier fly-nya nih. Ini lalat tentara hitamnya, ini prosesnya dari sini dia. Oh gitu. Jadi ini makan dari hasil limbah Organik. Iya, yang betul. sudah dicacah. Dicacah. Dan ini biang semua nih Bang di sini. Ya, kalau yang di kandang ini kandang kita memang tidak terlalu besar, kandang kita kecil. Dia proses kawin, bertelur, nanti di sini dipindahkan lagi ke dalam ke biopon, kandang pembesaran, karena si lalat tentara hitam ini ada 2 siklus hidup. Yang pertama jadi lalatnya sendiri, dia nanti bertelur dan jadi maggot. Dari maggot itu bermetamorfosa menjadi lalat lagi. Jadi satu siklus kehidupan. Oh iya. Terus untuk dari segi budidaya itu seperti apa? Dia gampang-gampang sulit memang sebetulnya. Jadi harus betul-betul serius, intens untuk menanganin. Nah, si budidayanya sendiri, kita tuh mulai dari step awal sekitaran berapa gram ya? 10 sampai 20 gram di awal kita pakai. Yang termudah itu pakai telur. Jadi telur ditetaskan 3 sampai 4 hari atau 5 hari dia akan turun. Kita pakai tempat, dia akan turun, dikasih pakan di sisi-sisinya, dia akan turun makan, lanjut 1 sampai 2 minggu ke depan kita taruh di biopon. Di biopon itu kita sudah fermentasi tuh dari yang dicacah, organik itu dicacah 1-2 hari. Jadi selagi menyiapkan telur, sampah organik yang dicacah itu didiamkan, itu dia berproses fermentasi untuk menjadi pakan alternatif. Jadi pakan maggotnya si larvanya itu. Ya. Jadi kita kasih terus per hari. Kalau misalkan 10 gram itu jadi rata-rata 2 kilo per gram, berarti 10 kali 2 kisaran 20 kilogram ya. 20 kilogram. Nah, dia butuh pakan sampah organik itu dikali 4, dikalibrasi lagi menjadi 4 kilo. Jadi pakannya 2 kali 4 berarti jadinya 80 kilo per hari. Nah, kira-kira kalau satu RW sampah organiknya berapa banyak sih? Karena di satu rumah sendiri paling banyak per hari itu sekitaran 2-3 kilo lah. Nah, artinya zero kan? Sudah habis diberi makan ke si maggot. Jadi nggak ada yang kebuang dia. Jadi ini teman-teman, banyak ya tadi ya ilmu serta motivasi yang belum kita dapat lah, karena kan masih pasti teman-teman tuh tanya gitu, maggot itu apa dan jenisnya apa. Sebenarnya tadi udah dijelasin, budidayanya itu seperti apa itu udah dijelasin, dan jenis makanan yang itu udah dijelasin. Cuman nggak terlalu detail. Kalau pengen detail ya monggo datang ke Benua Lestari di Buaran Udong. Bisa langsung ketemu dengan Bang Kojek untuk banyak tanyanya, untuk cara pelatihannya seperti apa. Bisa langsung datang sini untuk belajar lebih berarti lagi untuk lingkungan di sekitar kalian. Mungkin bingung ya untuk di proses si maggot ini, itu ketika sudah lu punya maggot di rumah ataupun sekarang udah lu bergerak, ya itu bagus. Dan bagaimana sih cara sirkulasi untuk penjualan si maggotnya itu, Bang? Wah, market nih, market seru. Nggak perlu jauh-jauh sebetulnya untuk marketnya sendiri. Kalau lu sudah mulai jalan bergerak, itu nggak perlu jauh-jauh. Lu lihat aja di sekitaran lingkungan lu ada yang budidaya ikan lele atau apa, terus ada peternakan atau tidak. Jadi si maggot ini baik untuk diberikan ke ternak karena dia adalah pakan alternatif dan harganya jauh lebih murah ketimbang pakai pelet. Karena semakin tinggi kandungan protein si pelet itu semakin mahal harganya. Nah, kalau maggot nggak kayak gitu, dia sudah tinggi kandungan proteinnya karena perlakuannya organik, perlakuan dan pakannya itu organik. Dia
harganya stabil, mungkin di kisaran range 7 sampai 8 ribuan per kilo di pasaran sana. Gitu. Jadi marketnya itu tersedia. Kalau memang teman-teman sudah bergerak nih di rumahnya masing-masing, nggak usah takut deh. Gue juga mau nampung dan gue akan coba bantu untuk ngejualin ke marketnya kita, karena Ya. sampai hari ini banyak teman-teman yang beternak unggas dan ikan itu masih kekurangan dan masih kesulitan mencari pakan alternatif untuk itu. Jadi seperti itulah buat para peternak ikan ataupun peternak burung, unggas-unggas yang lainnya. Kalau saat sebenarnya ini maggot ini menarik dan sangat ekonomis lah, bisa dikatakan ekonomis, dan dari segi manfaatnya itu tinggi akan protein loh pastinya Bang. Pasti tinggi protein. Dia menurut penelitian ya itu dia di atas ulat Hongkong dan di atas jangkrik. Oh. Kandungan proteinnya. Iya. Jadi kita sama-sama tahu nih dan baru kebuka kan pola pikirnya bahwasanya nggak semerta kita harus menggunakan pelet ataupun yang bahan baku untuk ternak itu lebih ekonominya itu tinggi gitu. Di sini tuh Bang Kojek sendiri dan teman-teman sudah menyediakan yaitu maggot, dan buat teman-teman yang membutuhkan bisa datang ke sini untuk penjualan pembeliannya, dan di sini sangatlah banyak lah, dan mungkin sudah banyak pemasok juga untuk ngambil maggot dari sini untuk budidaya ikan lelenya ataupun ya unggas-unggas lain, ayam, burung itu bisa Bang. Sangat bisa. Cuma kalau untuk burung kita tidak sarankan terlalu banyak ya. Terlalu banyak itu jangan. Cukup beberapa 1 atau 2 ekor aja per hari. Oh. Ya, balik lagi bersama Kopi TV. Jadi gini teman-teman, dari panjang kali lebar pembicaraan yang sudah kita ngobrolin pastinya tentang pengelolaan sampah, tentang budidaya maggot dan sirkulasinya itu maggot seperti apa, kita udah sama-sama tahu lah. Jadi mau sampai kapan kalau cuman kerjanya itu mantengin handphone ataupun joget-joget ceria ya kan, tanpa bergerak dan bermanfaat buat lingkungan, ya kayak sia-sia untuk menjalani hidup. Jadi ya buat teman-teman komunitas ataupun klub ataupun paguyuban di daerah kalian yang ingin ngopi bareng bersama barista jalanan dan bercerita tentang kehidupan, bisa hubungi kontak di bawah ini.